Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin alim. Fashfa'lana indal karim. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairi minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa channel YouTube yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan seluruh puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahnya, seluruh kasih sayangnya kepada makhluk hidup yang ada di semesta ini, sehingga kita bisa terus senantiasa dalam keadaan takwa dan iman kepada Allah, sehingga kita bisa melangsungkan seluruh ibadah, melangsungkan seluruh kegiatan, melangsungkan puasa bulan Ramadan ini dengan keadaan iman, sehat walafiat. Maka dari itu perlu kita realisasikan bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membimbing kita, memberikan jalan kepada kita, memberikan pencerahan, yaitu berupa agama Islam. Mari kita bersama-sama memberikan sholawat serta salam kepada beliau biqaulina Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Kepada sahabat-sahabatku yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa puas, merasa ikhlas terhadap qada dan qadar Allah bagaimanapun keadaannya. Dan salah satu adab dan ibadah batin yang paling tinggi nilainya adalah ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya rumput yang ada di padang, seperti halnya daun yang ada di pepohonan, selalu mengikuti angin, selalu ikhlas menerpa hembusan angin. Itulah salah satu realisasi dari wujud ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngersulo, tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu pasrah dalam keadaan apapun. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah yang paling agung. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ridho dulu kepada Allah. Seperti halnya doa-doa yang diajarkan ke Taman Pendidikan Al-Quran di Madrasah Ibtidaiyah dan madrasah-madrasah yang lain, seperti doanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku dan rasul. Sebetulnya kita sudah dididik dalam keadaan ridho sejak kecil, diberikan pendidikan, diberikan wawasan bahwasannya pentingnya dan begitu tingginya nilai pahala dari sebuah ridho. Maka dari itu, semakin banyak umur kita, semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak pengalaman kita, perlu kita bersama-sama merealisasikan dari ridho tersebut. Ini perlu sekali ditetapkan dalam hati. Karena kenapa? Tidak hanya dihafal saja. Hanya ada dua kemungkinan.
Kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dikecam atau dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setengah-setengah. Jika ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ridho dengan semua keputusannya. Ditakdirkan menjadi seorang yang sakit, ditakdirkan tidak mempunyai harta, ditakdirkan dalam hal kesusahan dan kesulitan, kita harus ikhlas dan ridho dengan semua keputusan-keputusan yang telah Allah berikan kepada kita. Mengalami problem di rumah, baik di pekerjaan, dalam rumah maupun dalam keluarga, tidak boleh menyesal, menggerutu, dan sebagainya. Sekalipun arahnya ngerusulo atau rasa tidak puas kepada makhluk, sebab segala-galanya itu tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu puas dan sadar pada Allah yang memberi segala-galanya. Sesungguhnya segala keadaan, baik itu keadaan senang, bahagia, gembira, bahkan dalam keadaan sedih, susah, gelisah, kita yakini bahwasannya semuanya hal tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari sebagai hambanya, yaitu untuk melindungi kita sebagai hamba agar tidak jauh-jauh darinya, supaya senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya persepsi dan pemikiran tersebut, kita bisa selalu mawas diri, selalu meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Kalau kita sudah merasa semua keadaan dan keputusan itu ada dari Allah, maka kita sebagai hamba tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa sumpek hatinya. Maka dari itu perlu ditanamkan sejak dini pemikiran-pemikiran tersebut agar kita selalu tenang hidupnya, tentram ketika berjalan, tidak susah hidupnya, tidak susah untuk melakukan tersebut. Kita bisa melakukan dengan hal-hal yang paling mudah dulu, seperti selalu tersenyum, selalu memberikan aura positif, memberikan aura-aura yang menyenangkan kepada seluruh makhluk hidup. Dengan kita melakukan tersebut, kita bisa memberikan satu tingkatan, mewujudkan satu tingkatan merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ridho kepada seluruh keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita barengi, perlu kita lakukan bersama, yaitu tentang ikhtiar. Sahabat-sahabatku yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho merupakan pasrah, ikhlas menerima seluruh keadaan. Setelah kita ridho, kita perlu untuk mengimbanginya, yaitu dengan melakukan ikhtiar. Ikhtiar yaitu berusaha melakukan semua kegiatan, semua aktivitas-aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Setelah melakukan ridho, agar tidak terjerumus, agar tidak hidup dalam keadaan stagnan atau statis, perlu kita melakukan ikhtiar. Seperti halnya ikhtiar fisik, jasmani maupun ikhtiar dalam keadaan batin, ikhtiar batin. Ikhtiar fisik, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, ketika kita mendapatkan suatu problem-problem yang ada di pekerjaan, di rumah tangga atau yang lain sebagainya, kita harus tetap ridho, ikhlas menerima hal tersebut, seperti selalu tersenyum, sabar dan lain sebagainya. Setelah melakukan tahap ridho tersebut, kita perlu melakukan tahap yang dimana berbarengan dengan ridho tersebut, yaitu ikhtiar. Ikhtiar seperti ikhtiar menyelesaikan permasalahan-permasalahan, problem-problem yang ada di hidup kita. Ikhtiar selalu bekerja
mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga. Ikhtiar selalu berbuat baik kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengimbangan antara ridho dan ikhtiar. Ikhtiar batin, kita selalu ibadah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita sehingga kita tetap bisa menjalin hubungan, tetap bisa merasa kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba harus senantiasa ridho, harus senantiasa ikhlas dan sabar dengan dibarengi dengan ikhtiar. Maka dari itu dengan kita melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kita akan dijauhkan dari rasa malas, dijauhkan dari rasa gelisah dan susah. Karena apa? Semua pemikiran kita, semua hati kita tersambung, terkoneksi oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dicap sebagai hamba yang membangkang, tidak menerima keputusan qada dan qadar. Maka dari itu saya tekankan lagi pentingnya sebuah ridho dan pentingnya ikhtiar kita sebagai hamba. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan ridho kepada kita, baik dalam segala urusan duniawi dan urusan akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Segala kesalahan baik dari segi sikap maupun ucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena sejatinya seluruh kesempurnaan dan seluruh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.